Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini untuk menjalani pelatihan khusus yang ditujukan untuk memperdayakan 110.000 lebih Ampenolean dari seluruh dunia untuk berpikir dan bekerja dengan aman. Pelatihan kita akan membahas satu, budaya dan komitmen Ampeno untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Yang kedua, penguatan konsep utama termasuk pengenalan, pengendalian, dan penyampaian bahaya. Dan 8 prinsip utama yang apabila ditindaklanjuti akan menjaga Anda dan rekan kerja Anda tetap aman saat bekerja di tempat kerja dan di luar tempat kerja. Mengutip ucapan Adam Norwid, Presiden dan CEO di Ampeno, budaya kewirausahaan dan karyawan kami yang luar biasa tetap menjadi landasan kesuksesan jangka panjang kami. Ciri utama budaya Ampenolian adalah bahwa karyawan kami di seluruh dunia bertanggung jawab atas dampak tindakan mereka terhadap orang lain, termasuk pelanggan, pemasok kita, sesama Ampenolian dan masyarakat tempat kita beroperasi. Karyawan kami tetap merupakan aset terpenting kami, serta melindungi dan memastikan keselamatan mereka tetap menjadi prioritas penting bagi kami. Sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan kesehatan dan keselamatan Ampeno, kita berkomitmen untuk menggalakkan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan semua karyawan. Ini termasuk terus meningkatkan kondisi kerja di seluruh fasilitas kita untuk mencegah cedera terkait pekerjaan, kesehatan yang buruk, dan risiko lainnya. Untuk mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja regional, serta standar tenaga kerja internasional, bisnis Ampino bertindak dalam 4 langkah untuk yang pertama, memberitahu Anda tentang potensi bahaya di lingkungan kerja, melatih Anda tentang prosedur keselamatan yang berlaku khusus untuk peran dan tanggung jawab Anda. Yang ketiga, menyediakan peralatan dan perkakas yang diperlukan untuk bekerja dengan aman. Dan yang terakhir, yang keempat, memupuk budaya keselamatan yang berakar pada pemikiran kritis dan peningkatan berkelanjutan. Seperti berikut ini ya. Pengenalan bahaya adalah teknik manajemen risiko proaktif yang mencakup identifikasi dan penanganan potensi bahaya sebelum mengakibatkan insiden keselamatan. Apa yang dimaksud dengan bahaya? Bahaya adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerugian. Ini dapat berupa suatu yang terlihat jelas seperti lantai basah, kabel terbuka, atau mesin berat. Namun, terkadang bahaya lebih tidak ketara. Bahaya tersebut dapat berupa resiko ergonomi, tugas berulang yang membebani otot atau bahkan tantangan kesehatan mental, seperti stres berlebihan. Mengapa pengenalan bahaya penting? Semakin cepat kita dapat mengenali bahaya, semakin dini kita dapat mencegah insiden. Apabila kita gagal mengidentifikasi potensi risiko, kita meningkatkan peluang bahwa seseorang dapat terluka atau bahwa pekerjaan dapat terganggu. Dengan tetap bersikap waspada dan awas terhadap lingkungan sekitar, Anda dapat berperan penting dalam melindungi diri Anda, rekan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Bagaimana cara mengenali bahaya? Tetap waspada. Langkah pertama dalam mengenali bahaya adalah menyadari lingkungan sekitar Anda, dimanapun Anda berada, apakah di lantai produksi, di kantor, maupun sedang mengendarai kendaraan perusahaan. Selalu waspada terhadap berbagai hal yang terjadi di sekitar Anda. Jika ada sesuatu yang terlihat tidak benar, lihat lebih dekat. Ketahui bahaya umum. Satu, bahaya fisik adalah paling umum dan mencakup hal-hal seperti bahaya tersandung, risiko listrik, mesin bergerak, dan benda jatuh. Yang kedua, bahaya ergonomi. Timbul dari cara pengaturan ruang kerja Anda. Gerakan berulang, tempat kerja yang tidak nyaman, atau pengangkatan beban dapat menyebabkan keseleo dan cedera. Yang ketiga, bahaya kimiawi. Dapat menimbulkan potensi risiko. Awasi potensi risiko saat menangani bahan kimia, bahan pembersih atau pelarut. Selalu gunakan alat pelindung yang tepat dan ikuti panduan penanganan. Yang keempat, bahaya fisikososial seperti stres, jam kerja yang panjang, atau pelecehan di tempat kerja dapat mempengaruhi kesejahteraan mental. Penting untuk mengenali risiko ini
dan menyampaikan kekhawatiran yang mungkin Anda miliki kepada supervisor Anda. Bahaya lingkungan. Ini adalah yang terakhir, yang kelima. Di tempat kerja mengacu pada faktor eksternal di lingkungan kerja yang dapat potensi membahayakan karyawan, properti, atau lingkungan itu sendiri. Risiko ini dapat timbul dari kualitas udara dalam ruangan yang buruk, pencahayaan yang tidak memadai, kebisingan, dan masalah ventilasi. Sebagai pemimpin dalam industri elektronik, kita menyadari pentingnya terus bekerja untuk mencapai standar kesehatan dan keselamatan kerja yang lebih tinggi dengan menghilangkan bahaya dan mengurangi resiko. Untuk melindungi pekerja dari bahaya, kami memfokuskan upaya dalam menerapkan hierarki pengendalian, metode untuk mengidentifikasi, dan mengurutkan metode pengendalian berdasarkan keefektifannya. Kerangka ini mencakup metode berikut yang diurutkan dari yang paling efektif hingga yang paling tidak efektif. Yang pertama adalah eliminasi. Sepenuhnya menghilangkan bahaya di tempat kerja. Sebagai contoh, jika suatu bagian mesin menyebabkan emisi yang berbahaya, maka sepenuhnya menghilangkan mesin tersebut atau mendesain ulang proses agar mesin tersebut tidak dibutuhkan merupakan cara yang paling efektif dalam menanggulangi bahaya. Yang kedua, substitusi, mengganti zat atau proses berbahaya dengan zat yang kurang berbahaya. Sebagai contoh, menggunakan cat berbahan dasar air alih-alih cat berbahan dasar pelarut mengurangi paparan asap berbahaya. Yang ketiga, pengendalian teknis. Mengisolasi orang dari bahaya melalui cara fisik. Sebagai contoh, memasang sistem ventilasi untuk menghilangkan kontaminan di udara atau menggunakan penghalang untuk memisahkan pekerja dari mesin berbahaya akan mengisolasi karyawan dari bahaya berkelanjutan atau lebih lanjut. Yang keempat, pengendalian administratif, mengubah cara kerja karyawan melalui kebijakan, prosedur, dan pelatihan. Sebagai contoh, menerapkan rotasi shift, mengurangi jumlah waktu paparan terhadap bahaya bagi setiap pekerja. Dan yang kelima, yang terakhir, alat pelindung diri atau APD. Menyediakan peralatan untuk melindungi pekerja dari bahaya, meskipun metode ini paling tidak efektif karena tergantung pada perilaku manusia dan penggunaan yang tepat. Menyediakan sarung tangan, helm, kacamata pelindung, dan respirator kepada pekerja akan mengurangi paparan bahan berbahaya bagi karyawan. Dengan pengetahuan tentang hierarki, Anda dapat membantu mengambil keputusan yang matang tentang cara menangani bahaya. Kami mendorong Anda untuk aktif berpartisipasi dalam mengevaluasi opsi yang tersedia, memilih langkah pengendalian yang paling efektif, dan menyampaikan gagasan ini kepada supervisor. Jadilah bagian dari proses. Mengenali bahaya hanyalah potongan teka-teki. Mengomunikasikan pengamatan tersebut adalah kuncinya. Kejadian nyaris celaka adalah kejadian tidak terencana yang tidak mengakibatkan cedera, penyakit, atau kerusakan, namun berpotensi terjadi. Sebagian besar bahaya yang dapat dicegah mendahului oleh serangkaian nyaris celaka terkait. Mereka menawarkan pengungkapan berharga ke dalam kerentanan kita dan peluang untuk perbaikan. Dengan menggunakan pendekatan keselamatan proaktif, mendeteksi dan memperbaiki akar penyebab kejadian nyaris celaka, kita dapat mencegah kejadian tidak diinginkan di masa mendatang. Itulah mengapa membuat nyaris celaka diketahui adalah penting. Setiap nyaris celaka memberikan wawasan tentang proses dan praktik kita. Contoh nyata yang dapat digunakan dalam program pelatihan dan pengembangan, membantu mendidik dan mempersiapkan tim kita untuk situasi serupa di masa depan. Dengan menganalisa peristiwa ini, kita dapat terus meningkatkan operasi kita dan memastikan bahwa kita selalu mengupayakan tempat kerja yang lebih aman. Komunikasi terbuka tentang nyaris celaka memupuk budaya keselamatan sehingga setiap orang merasa bertanggung jawab dan diperdayakan untuk angkat bicara tentang potensi risiko. Hal ini menunjukkan komitmen kolektif kita terhadap kesejahteraan satu sama lain.
Dengan mengatasi kejadian nyaris celaka, bisnis kita dapat mencegah masalah yang lebih kecil, berkembang menjadi insiden keselamatan besar, sehingga mempertahankan lingkungan kerja yang lebih aman. Sebagai anggota komunitas Ampenol yang berharga, Anda memainkan peran penting dalam siklus peningkatan berkelanjutan bisnis. Oleh karena itu, jika Anda melihat sesuatu, Anda harus mengatakan sesuatu. Penerapan keselamatan mengacu pada penerapan aktif protokol, praktik, dan perilaku keselamatan untuk mencegah kecelakaan, cedera, atau kondisi tidak aman lainnya di tempat kerja. Ini tidak hanya menekankan kesadaran akan aturan keselamatan, melainkan juga penerapan aturan tersebut secara konsisten dan proaktif dalam situasi waktu nyata. Ampeno mendorong konsultasi dan partisipasi pekerja dalam pengembangan program pengendalian, manajemen risiko, kesehatan, dan keselamatan kerja. Karyawan diharapkan bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Tanpa sikap ini, segala jenis tindakan keselamatan tidak akan efektif atau berkelanjutan. Dengan bertanggung jawab atas keselamatan, Anda membantu mencegah kecelakaan tersebut sebelum terjadi. Sehingga Anda tidak hanya melindungi diri Anda sendiri, melainkan juga rekan kerja, teman, dan komunitas yang lebih luas. Untuk menunjukkan tanggung jawab dan keterlibatan dalam keselamatan, satu, waspadalah. Selalu waspada terhadap potensi bahaya, baik itu merupakan tumpahan yang perlu dibersihkan, peralatan yang mengalami kerusakan, maupun prosedur yang tampaknya tidak aman. Jika Anda melihat resiko, Anda melihat sesuatu, katakan sesuatu. Angkat bicara. Jangan ragu untuk menyuarakan kekhawatiran tentang keselamatan yang Anda miliki. Masukan Anda tidak hanya diterima, tapi juga penting. Jika Anda melihat risiko atau memiliki ide perbaikan, sampaikan itu. Kami siap mendengarkan dan menindaklanjuti umpan balik Anda. Yang ketiga, ikuti prosedur. Menaati protokol keselamatan sangatlah penting. Prosedur ini diterapkan untuk melindungi Anda. Pastikan Anda memahaminya, mengikutinya, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Yang keempat, berpartisipasi secara aktif. Terlibat dalam pertemuan keselamatan, sesi pelatihan, dan komite. Partisipasi Anda memperkuat budaya keselamatan kita dan memastikan kebijakan serta praktik kita praktis dan efektif. Yang kelima, saling mendukung. Saling menjaga satu sama lain. Jika Anda melihat rekan kerja melakukan sesuatu yang tidak aman, ingatkanlah mereka tentang prosedur yang benar. Kita semua bersama-sama dan saling mendukung adalah kunci untuk menjaga tempat kerja yang aman. Untuk memajukan kebijakan keselamatan bisnis Anda, kita akan membahas resiko yang lebih spesifik yang ditemukan di tempat kerja dan cara Anda dapat memperdayakan melalui tindakan keselamatan. Pengamanan mesin seperti penghalang fisik, tirai cahaya, atau kendali dua tangan sangat penting karena berfungsi sebagai lini pertahanan pertama untuk melindungi pekerja dari berbagai bahaya yang terkait dengan operasi mesin. Untuk memastikan Anda terlindungi dari bahaya mesin, yang pertama, hanya operasi ke mesin jika terlatih dan diizinkan. Yang kedua, periksa mesin sebelum memulai operasi apapun untuk mengidentifikasi komponen yang bergerak, tindakan atau gerakan berbahaya yang dapat menyebabkan kotak. Yang ketiga, jika Anda melihat pengaman mesin yang rusak atau tidak berfungsi, segera hentikan pekerjaan dan laporkan masalah tersebut kepada supervisor. Yang terakhir, yang keempat, jangan sekali-sekali melepas atau merusak pengaman mesin kecuali jika diizinkan dan mesin dihentikan serta dimatikan dengan benar. Apabila mengerjakan servis atau pemeliharaan pada peralatan, penyalaan mesin yang tidak disengaja, atau pelepasan energi yang tidak terkendali dapat menimbulkan risiko tinggi. Untuk menanggulangi risiko ini, peralatan harus benar-benar dimatikan dan diisolasi. Untuk memastikan mesin ini dimatikan dengan benar dan tidak dapat dinyalakan saat melakukan pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan, yang perlu Anda perhatikan adalah yang pertama, hanya melakukan intervensi jika terlatih dan diizinkan.
Yang kedua, pastikan semua sumber energi, listrik, mekanik, hidrolik, atau pneumatik kimia diidentifikasi sebelum intervensi. Yang ketiga, konfirmasi bahwa sumber energi berbahaya telah diisolasi, dikunci, dan ditandai. Lepaskan semua energi sisa dan pengujian untuk memastikan tidak ada energi tersimpan yang tersisa. Dan yang terakhir, jangan melepas kunci apapun yang dipasang oleh orang lain. Satu orang, satu kunci, satu tanda. Penggunaan penyimpanan dan pembuangan zat berbahaya yang tidak benar dapat sangat membahayakan karyawan melalui keracunan, luka bakar, kebakaran, dan ledakan. Untuk memastikan penanganan zat berbahaya yang lebih aman, yang pertama, hanya tangani zat berbahaya jika terlatih dan diizinkan. Pahami sumber informasi seperti label kimia dan lembar data keselamatan atau SDS. Gunakan alat pelindung diri yang tepat saat menangani bahan kimia, termasuk pembersihan kebocoran dan tumpahan. Pisahkan zat berbahaya yang saling bereaksi. Angkut dan simpan zat berbahaya dengan aman sesuai dengan label atau SDS. Teknik pengangkatan dan penanganan material yang tepat sangat penting untuk mencegah cedera di tempat kerja, terutama gangguan muskuloskeletal. Untuk mencegah cedera, yang pertama, rencanakan terlebih dahulu. Nilai berat benda dan pastikan benda berada dalam kapasitas pengangkatan Anda. Kosongkan jalur Anda untuk menghindari tersandung atau gerakan mendadak. Jika beban terlalu berat, mintalah bantuan atau gunakan alat angkat. Gunakan alat bantu mekanis seperti troli, gerobak, forklift, katrol, meja hidrolik, tidak hanya untuk meningkatkan keselamatan, melainkan juga meningkatkan produktivitas, terutama saat menangani beban berat atau tidak nyaman pada jarak yang lebih jauh. Yang ketiga, kenakan APD. Meskipun APD tidak menggantikan teknik, pengangkatan yang benar menggunakan APD seperti sarung tangan dan sepatu keselamatan meningkatkan keselamatan, terutama di lingkungan dengan bahaya fisik dan lingkungan. Keempat, gunakan teknik yang tepat. Berdiri di dekat beban. Posisikan diri Anda dekat dengan objek untuk menjaga keseimbangan dan hindari peregangan yang berlebihan. Gunakan sikap kuda-kuda. Buka kaki Anda selebar bahu untuk mendapatkan dasar penopang yang stabil. Tekuk lutut Anda, bukan pinggang Anda. Berjongkok dengan menekuk lutut dan panggul, bukan dengan menekuk punggung Anda. Jaga punggung tetap lurus dan dada tetap tegak. Kencangkan otot inti tubuh Anda. Gunakan otot perut Anda untuk menopang tulang belakang Anda dan mencegah ketegangan pada punggung bawah Anda. Gunakan kaki Anda, bukan punggung Anda. Angkat dengan meluruskan kaki Anda dan jaga agar punggung tetap sejajar. Jangan memelintir atau menyentakkan tubuh saat Anda mengangkat. Pegang benda dekat dengan tubuh Anda. Dekatkan benda ke pusat gravitasi untuk mengurangi ketegangan pada punggung Anda. Saat menggunakan perkakas tangan, penanganan atau pemeliharaan yang tidak tepat dapat menyebabkan cedera serius seperti sayatan, luka gores, atau luka bakar. Untuk menanggulangi resiko ini selalu periksa perkakas sebelum digunakan. Ikuti prosedur penanganan yang tepat dan kenakan APD yang sesuai. Untuk memastikan penggunaan perkakas tangan yang lebih aman, hanya gunakan perkakas tangan jika terlatih dan diizinkan. Periksa perkakas sebelum digunakan untuk memastikan perkakas dalam kondisi baik dan bebas dari cacat. Segera laporkan kerusakan atau keausan. Gunakan setiap perkakas sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan dan ikuti petunjuk produsen. Tangani perkakas dengan hati-hati, hindari kekuatan yang tidak perlu dan gunakan teknik yang tepat untuk meminimalkan risiko cedera. Kenakan APD yang sesuai seperti kacamata, keselamatan, sarung tangan, dan pakaian pelindung sesuai kebutuhan. Kecelakaan yang melibatkan truk industri bertenaga mesin seperti forklift, pallet jack, aerial lift adalah peralatan bermotor yang digunakan untuk mengangkat pengangkut, mendorong, menarik, atau menumpuk material. Penyalahgunaan atau bertindak kasar di sekitar truk industri bertenaga mesin dapat menyebabkan cedera parah, terutama jika melibatkan pejalan kaki. Tindakan berikut memastikan operasi yang lebih aman. Yang pertama, sebagai pejalan kaki, jauhi area operasi pit atau tetap berada di belakang pembatas.
jaga jarak yang aman. Yang kedua, sebagai operator pit, jangan mengemudikan kendaraan jika tidak lulus pemeriksaan prasif. Jangan mengoperasikan pit secara mundur jika visibilitas terbatas. Berkendara dengan hati-hati di sekitar perlintasan titik buta dan kondisi buruk. Jangan izinkan penumpang atau mengangkat orang dengan fog. Jangan menggunakan dengan fog yang ditinggikan. Aktivitas pekerjaan panas seperti pengelasan, penggilingan, dan pemotongan dapat menyebabkan kebakaran dan ledakan. Untuk memastikan aktivitas pekerjaan panas yang lebih aman, gunakan izin pekerjaan panas untuk semua aktivitas yang berkaitan dengan kebakaran, percikan api, panas, dan suhu tinggi, serta terapkan semua penanggulangan termasuk pengawasan kebakaran. Periksa kembali dengan karyawan yang terlibat termasuk pengawas kebakaran bahwa aman untuk memulai aktivitas pekerjaan panas. Jangan melakukan pekerjaan panas atau memasukkan sumber pengapian di zona atmosfer yang berpotensi meledak atau area dengan bahan mudah terbakar dan pindahkan aktivitas ke bengkel yang sesuai. Hanya gunakan peralatan bersertifikat dan APD. Jangan memulai tanpa peralatan pemadam kebakaran. Ingat, kenali risiko. Berkomunikasi tentang kejadian nyaris fatal kepada manajemen tingkat atas dan dedikasikan diri Anda untuk penerapan keselamatan. Bersama-sama kita dapat memperkuat budaya keselamatan tempat. Setiap karyawan merasa diberdayakan dan bertanggung jawab. Budaya tempat keselamatan bukan hanya masalah kepatuhan, melainkan juga nilai inti yang mendefinisikan cara kita bekerja dan berinteraksi. Terima kasih atas perhatian dan komitmen dan pengabdian Anda yang berkelanjutan.